Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar tentang STP. Apa itu STP dan kenapa dibutuhkan STP? STP itu merupakan suatu protokol mekanisme yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya looping. Maksudnya bagaimana? Baik, jika di sini ada dua switch, semisal, dan kita hapus dulu kabelnya, misal seperti ini. Jika pada suatu kantor ada dua switch dan switch ini memiliki jaringan menggunakan kabel seperti ini, jika suatu saat kabel ini rusak, kabel switch ini rusak, maka itu akan sangat merepotkan. Rusak bisa karena tertimpa barang atau ada tikus, maka itu akan sangat merepotkan. Jika rusak, paket akan gagal dikirim. Maka dari itu ada solusi, yaitu kita menggunakan dua kabel atau kita menambahkan redundant link. Nah, ketika kita menambahkan redundant link, ini akan terjadi looping. Kenapa? Karena by default seperti ini ya. Kita menggunakan contoh, ketika dua switch ini terhubung menggunakan redundant link atau dua kabel lebih seperti ini, ketika PC1 mengirim paket menuju PC2, yang terjadi seperti ini. PC1 mengirim paket ke switch 1, dari switch 1 dikirimkan ke switch 2 melalui dua jalur ini. Ini anggap masih hidup ya, ini kita anggap masih hijau. Dua kabel ini mengirimkan dua paket yang sama, kemudian ke PC, dari PC dikirimkan lagi ke switch, dan seperti ini, dan akan terus seperti ini, saling mengirim tidak berhenti sampai ada yang rusak. Sampai salah satu switch ada yang rusak, maka paket akan berhenti dikirim. Jadi si PC mengirim ARP paket, dari PC2 mengirim ARP paket lagi, karena di sini akan muter-muter paketnya. Nah, di situ akan terjadi yang namanya looping, dan itu gak akan berhenti sampai ada yang rusak. Nah, untuk menghindari looping kita membutuhkan STP. Tapi by default pada switch Cisco STP itu sudah aktif. Ya, pada Cisco switch STP itu sudah aktif. Nah, di sini kita akan clear up. Di sini kita akan mencoba belajar tentang menentukan root bridge, dan ini kita enable show interface spanning tree. Nah, bisa dilihat pada switch 1 dia menjadi priority, dia menjadi root bridge, dua-duanya aktif interface-nya. Pada switch 2 kita enable SH spanning tree. Nah, di sini ada tiga istilah: root bridge, kemudian designated port,
kemudian port root port dan alternatif port. Nah, pada switch itu hanya ada satu root bridge, dan root bridge itu sudah pasti designated port, yaitu designated port itu portnya dua-duanya hidup gitu. Kemudian root port itu jalur tercepat menuju designated port atau menuju root bridge. Kemudian alternative port itu port yang dimatikan dan menjadi alternatif, seperti itu. Bagaimana menentukannya? Menentukannya dari cost terkecil atau priority terkecil atau MAC address terkecil. Nah, berhubung di sini default priority dan cost-nya sama, priority-nya itu 32769, pada switch 2 juga, pada switch 2 juga sama 32769, dan cost-nya juga sama 19. Maka cost-nya 19, maka cara menentukan root designated port-nya atau root bridge-nya dengan menggunakan MAC address terkecil. Kita show interface VLAN 1. Nah, di sini kita melihat MAC address dari switch 1 yaitu 00C 2B11. Kita copy, kita paste di sini. Kemudian pada switch 2 show interface VLAN 1. Di sini dilihat MAC address-nya, kita copy, kita paste di sini. Nah, dari sini kita akan tahu siapa yang akan menjadi designated port dan siapa yang akan menjadi root port dan alternative port. Seperti yang diketahui, MAC address itu bentuknya deksahesimal. Nah, di sini teman-teman lihat 000C dan 000 dan 0060 itu jelas besar 0060 ya. 000C, C itu artinya kalau A itu 10, B 11, C itu 12. Maka ini 00012. Nah, sedangkan ini 0060. Maka lebih besar switch 2 maksud saya. Nah, MAC address terendah akan menjadi designated port. Nah, untuk menentukan root portnya sebenarnya ditentukan dari cost-nya, tapi terhubung di sini juga defaultnya sama 19, maka ditentukan dari interface yang angkanya paling rendah. FA01 dan FA02 tentu lebih rendah FA01, maka yang akan menjadi root port itu FA01 dan yang akan menjadi alternative port FA02. Di sini ini menjadi root bridge. Kemudian ini designated port. Kemudian ini menjadi root port dan ini menjadi alternative port. Oke. Nah, teman-teman bisa merubah priority pada switch agar berubah root bridge-nya. Teman-teman bisa merubah priority-nya.
Kalau merubah MAC address tentu tidak bisa, teman-teman bisa merubah prioritinya. Kita coba ke switch 2, kita convert T, kemudian spanning tree, VLAN 1, maaf, kita spanning tree, VLAN 1, prioritinya kita rubah menjadi 0. Lalu kita fast forward time. Nah, berubah ya, yang menjadi root bridge sekarang switch 2, kemudian designated port dua-duanya, yang menjadi root port FA01, alternatif portnya FA02. Kenapa? Karena memang MAC addressnya lebih besar ini, tapi prioritinya lebih rendah switch 2, makanya dia akan menjadi root bridge. Baik, seperti itu STP. Selanjutnya kita akan membahas STP mana tadi? STP port face. Sampai bertemu pada video selanjutnya.